Sejak tahun 1504, Portugis telah menjadikan pelabuhan di kota Antwerp, salah satu kota di negara-negara dataran rendah, sebagai salah satu pelabuhan di mana mereka memasarkan barang-barang dari timur. Di Antwerp, mereka memasarkan rempah-rempah dan membeli tekstil, serta benda-benda yang terbuat dari logam. Kota dagang ini kemudian berkembang, dan menjadi salah satu kota dagang yang terbesar di Eropa Utara. Rempah-rempah dari timur, pakaian dari Inggris, wain dari Jerman, garam dari Perancis, dan gandum dari daerah Baltik, semuanya diperdagangkan secara bebas. Dengan dukungan finansial dari bankir, Antwerp kemudian berkembang menjadi kota kosmopolitan yang terbuka bagi semua pedagang dari berbagai bangsa. Namun, semuanya berubah ketika Revolusi Belanda dimulai. Revolusi agama yang pecah pada bulan Agustus tahun 1566, memiliki imbas yang besar pada Antwerp, yang penduduknya didominasi oleh kaum Protestan. Pada tahun 1567, Raja Philip II mengangkat Fernando Alvarez dari Toledo sebagai Gubernur Jenderal Habsburg Belanda, dan menugaskannya untuk menekan pemberontakan Protestan yang didukung oleh bangsawan pribumi Belanda. Hubungan dagang antara Antwerp dan Spanyol pun menjadi terputus. Pedagang-pedagang Protestan yang takut dipersekusi mulai meninggalkan kota Antwerp. Keadaan di Antwerp semakin kacau ketika gaji tentara Spanyol di Antwerp, yang didominasi oleh tentara bayaran, terlambat dibayarkan oleh Raja Philip II. Tentara bayaran Spanyol yang marah, memutuskan untuk menjarah kota Antwerp, dan membunuh ribuan penduduk pada tanggal 4 November 1576. Peristiwa pembantaian ini kemudian dikenal dengan Spanish Fury atau kemarahan Spanyol. Akibat pembantaian ini, Antwerp menjadi kota yang tidak aman, dan pedagang-pedagang luar tidak berani mengambil resiko untuk masuk ke Antwerp. Akibatnya, Antwerp kehilangan statusnya sebagai salah satu pusat perdagangan, terlebih sebagai kota dagang terkaya, atau paling berpengaruh di Eropa. Antwerp juga kehilangan komoditas rempah-rempah yang saat itu sangat diminati di Eropa, karena putusnya hubungan dengan Portugis setelah Portugis diakuisisi oleh Raja Philip II di tahun 1580. Tahun 1584, Spanyol telah berkuasa secara penuh atas Antwerp. Dan sesuai dengan ketentuan penyerahan diri Antwerp, semua warga Protestan memiliki waktu 4 tahun untuk meninggalkan kota. Setelah serangkaian kejadian tersebut, Antwerp tidak pernah lagi menjadi sentral perdagangan di Eropa Utara, seperti sebelumnya. Balthazar de Moucron adalah salah satu saudagar kaya yang bermigrasi dari Antwerp ke Middelburg. Middelburg adalah salah satu kota besar yang ada di Provinsi Zeeland. Meskipun ia harus memulai bisnisnya dari awal, dalam waktu singkat, ia berhasil menjadi promotor perekonomian di kota barunya. Ia bahkan menjalin hubungan kerjasama dengan Rusia melalui adiknya yang menetap di Rusia. Setelah terputusnya hubungan dagang antara Belanda dengan Spanyol serta Portugal untuk komoditas tertentu, saudagar kaya ini sangat tertarik untuk menjalin hubungan dagang langsung ke dunia timur. Pada tahun 1584, ia membiayai pelayaran Olivier Brunel ke kerajaan Cathay dan Cina melalui jalur timur laut. Meskipun pada akhirnya, ia tidak mendengar kabar dari rekannya tersebut, tetapi ambisinya untuk menjalin hubungan dengan Cina tidak berakhir. Dengan penuh semangat dan ambisi yang besar, dia merangkul Jan Huygen van Linschoten, orang Belanda yang pernah bekerja untuk Portugis di India. Ia juga berhasil membujuk beberapa saudagar kaya dari Enkhuizen di Provinsi Frisia, untuk membiayai pelayaran dagang ke Cina melalui jalur timur laut. Pada tahun 1593, Balthazar memulai proyek pembuatan 2 kapal penjelajah ringan bersama dengan Jacob Falk dan Dr. Franciscus Maelson. Jacob Falk adalah bendahara kota Middelburg, sementara Dr. Franciscus Maelson adalah orang Enkhuizen yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dari Frisia Barat. Pada proyek mereka, kedua kapal tersebut dibuat masing-masing menghampiri 100 ton. Selain itu, kapal-kapal tersebut dipersenjatai dan dilengkapi pembekalan untuk 8 bulan perjalanan. Berbeda kasus dengan Olivier Brunel di tahun 1584, proyek perjalanan ke Cina kali ini mendapat dukungan dari pemerintah Belanda, terutama dari Angkatan Laut. Tahun berikutnya, kedua kapal tersebut selesai dan siap untuk berlayar.
Provinsi Zeeland berhasil membuat kapal sesuai dengan keinginan mereka dan diberi nama Swan. Kepemimpinan kapal Swan dipercayakan kepada Cornelis Cornelisson Ney. Cornelis Ney adalah seorang penduduk Enkhuizen yang telah bekerja sebagai kapten kapal untuk Balthazar de Meucron dalam menjalin hubungan dagang dengan Laut Putih di Rusia. Ia dipilih karena dianggap telah mengenal pantai utara Eropa dengan sangat baik. Bersama dengannya, dipilih wakil kapten kapal bernama Peter Dirkson Strickbol, yang juga berasal dari Enkhuizen dan bekerja untuk Balthazar de Meucron. Sementara itu, Provinsi Frisia berhasil membuat kapal yang diberi nama Mercurius. Dan Brand Isbrandsson atau Brand Tedgels, dipilih sebagai kapten kapal karena dianggap memiliki kemampuan yang memadai, dan mempunyai jam berlayar yang tinggi. Bersama dengannya, dipilih seorang wakil kapten kapal bernama Claes Cornelisson. Kapten dan wakil kapten kapal Mercurius adalah pribumi dari Enkhuizen. Sebagai perwakilan dari pemilik kapal dan bertugas untuk mengawasi kargo dan melakukan perdagangan di atas Swan adalah Francois de la Dalle, yang juga merupakan keluarga Balthazar yang telah tinggal di Rusia selama beberapa tahun belakangan. Francois juga ditugaskan sebagai penerjemah. Sebagai penerjemah tambahan, ada juga Christoffel Splindler, seorang berkebangsaan Slavonia yang belajar di Universitas Leiden. Sementara itu, di atas kapal Mercurius, jabatan pengawas kargo dipegang oleh Jan Huygen van Linschoten. Pergerakan dari saudagar Middelburg dan Enkhuizen ini menginspirasi saudagar Amsterdam untuk ikut berpartisipasi dalam pelayaran menuju ke timur. Dengan persetujuan dari Laksamana Angkatan Laut Amsterdam, mereka kemudian mengirim William Barentson atau William Barents, bersama dengan sebuah kapal yang setara dengan kedua kapal dari Middelburg dan Frisia. Kapal William Barents tersebut memiliki nama yang sama dengan kapal dari Frisia, yaitu Mercurius. William Barents membawa serta sebuah kapal pancing dari pulau asalnya Terschelling. Kapal Mercurius Amsterdam meninggalkan pelabuhan pada tanggal 29 Mei 1594 menuju Texel. Tanggal 4 Juni, Kapten dari Swan, Cornelis Ney, diangkat sebagai laksamana. Dan kesepakatan dibuat di antara kapten kapal bahwa mereka harus selalu bersama, setidaknya sampai di Pulau Kildin di pesisir Lapland. Esok harinya, mereka berangkat ke Pulau Kildin, dipimpin oleh Cornelis Ney. Karena pelaut Amsterdam masih belum siap, mereka sedikit terlambat. Akan tetapi, mereka berhasil berlayar di hari yang sama. Pada tanggal 21, Mercurius Enkhuizen telah sampai di Pulau Kildin. Swan kemudian menyusul keesokan harinya, dan kedua kapal William Barents tiba pada tanggal 23. Meskipun saudagar Amsterdam memiliki tujuan yang sama dengan saudagar dari Middelburg dan Enkhuizen, mereka memiliki pandangan mengenai rute ke timur yang berbeda. Sesuai arahan Petrus Plancius, William Barents berlayar lebih ke utara, sebab rute utara dianggap lebih pendek. Sementara saudagar Middelburg dan Enkhuizen menganggap rute melewati pesisir lebih mudah dilalui karena memperkecil kemungkinan tersesat di lautan lepas. William Barents dan Cornelis Ney kemudian membuat kesepakatan bahwa jika rute mereka harus terpisah selepas dari Pulau Kildin, setidaknya ketika kembali, mereka akan saling menunggu satu sama lain hingga akhir September. Tanggal 29 Juni, William Barents memimpin kedua kapalnya meninggalkan Pulau Kildin. Dan 3 hari kemudian, Cornelis Ney memimpin Swan dan Mercurius Frisia ke arah timur menyusuri pesisir Rusia. Kapal-kapal Belanda tersebut berlayar menuju ke dunia yang belum mereka ketahui, dengan harapan yang besar bergantung di pundak mereka.